Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi profesi nurse. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar ke depan bisa memberikan video-video yang bermanfaat lagi. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai latihan pada kesempatan hari ini. Seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak tersebut mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak tidak mengeluarkan air mata. B. Berat jenis urin 1030. C. Pengeluaran urin kurang dari 1 ml per kilogram per jam. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. E. Anak melemah. Jawabannya adalah D. Capillary refill time kurang dari 2 detik. Penjelasannya, indikator bahwa kekurangan volume cairan teratasi adalah capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. Perawat menjelaskan perubahan sistem kardiovaskuler yang terjadi selama kehamilan pada klien dan memahami penemuan anggapan normal untuk klien pada trimester kedua, yaitu A. Peningkatan nadi. B. Peningkatan tekanan darah. C. Sering buang air. D. Penurunan produksi sel darah merah. E. Peningkatan motilitas gastrointestinal. Jawabannya adalah A. Peningkatan nadi. Pada masa antara 14 dan 20 minggu kehamilan, nadi meningkat antara 10 sampai 15 detik per menit, yang akan berlanjut sampai akhir kehamilan. Pilihan B, C, dan D benar. Selama kehamilan, tekanan darah biasanya sama seperti sebelum kehamilan, namun secara bertahap menurun sampai 20 minggu kehamilan. Selama trimester kedua, tekanan diastol dan siastol menurun sekitar 5 hingga 10 mm Hg. Konstipasi dapat timbul akibat penurunan motilitas pada sistem pencernaan atau tekanan dari uterus. Selama masa kehamilan, terjadi juga peningkatan produksi sel darah merah. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya. Ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas mana tiap staf harus melaksanakannya. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung. Apakah tipe kepemimpinan dan pendekatan yang dilakukan oleh perawat manajer tersebut? A. Autokratik. B. Situasional. C. Demokratis. D. Laissez-faire. E. Kombinasi autokratik dan demokratik. Jawabannya adalah A. Autokratik. Seorang pemimpin autokratik mengontrol dengan kuat dan membuat keputusan dan menyelesaikan semua masalah. Seorang autokrat cenderung mendominasi dalam kelompok dan memerintah daripada mencari saran atau masukan. Pada situasi ini, manajer menyampaikan masalah pada staf, merancang rencana tanpa masukan, dan meminta setiap masalah dilaporkan pada dia secara langsung. Perawat di ruang gawat darurat diberitahu bahwa banyak korban selamat dari kecelakaan pesawat akan dikirim ke rumah sakit. Korban mengalami kedinginan karena pesawat jatuh ke sungai. Apa tindakan awal yang harus dilakukan perawat?
A. Memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. B. Menambah suplai air steril dan normal salin di ruang triase. C. Memanggil ICU untuk mengirim perawat ke ruang gawat darurat. D. Memanggil departemen laundry dan meminta agar disediakan banyak selimut hangat di ruang gawat darurat. E. Melakukan rapat dengan tim kesehatan. Jawabannya adalah A. Memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. Penjelasannya, pada bencana eksternal, banyak orang dibawa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Tindakan awal yang harus dilakukan perawat adalah mengaktifkan prosedur respon bencana. Perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? A. Anak mengalami gangguan pendengaran. B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. C. Anak tidak memberikan respon saat diajak berbicara. D. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar. E. Anak tidak dapat mengfokuskan pandangan pada perawat. Jawabannya adalah A. Anak mengalami gangguan pendengaran. Strabismus merupakan kondisi di mana mata tidak simetris karena kurangnya koordinasi dari otot ekstraokuler. Perawat dapat mencurigai adanya strabismus pada anak ketika anak mengeluh sakit kepala yang berulang, pergerakan mata yang asimetris, memiringkan kepala ketika melihat. Manifestasi lain termasuk mata asimetris, menutup satu mata untuk melihat, diplopia, fotofobia, kehilangan pandang binokular, atau kelainan persepsi pandangan. Apa panduan yang harus digunakan oleh perawat saat berencana memberikan delegasi dalam tugas? A. Mengutamakan keselamatan klien. B. Sesuai dengan permintaan staf. C. Pembagian ruangan dalam unit. D. Jumlah klien yang direncanakan pulang. E. Klien dengan disabilitas. Jawabannya adalah A. Mengutamakan keselamatan klien. Terdapat panduan saat perawat akan memberikan delegasi atau akan merencanakan tugas. Hal ini termasuk mengutamakan keselamatan pasien atau klien, mengetahui variasi kemampuan keterampilan seseorang, menentukan tugas mana yang dapat didelegasikan pada siapa, sesuaikan tugas dengan orang yang menerima delegasi berdasarkan aturan praktek keperawatan dan sesuai dengan posisi pekerjaannya. Baik, terima kasih. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa membuat video yang lebih banyak dan insya Allah bermanfaat lagi buat teman-teman. Dan pesan saya buat teman-teman yang berjuang menghadapi uji kompetensi, tetap semangat dan jangan lupa perbanyak latihan belajar soal-soal uji kompetensi. Dan semoga tahun ini teman-teman semua lulus dan kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.